Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran gak suaranya? Kita malam ini akan kedatangan sahabat saya Iman Usman yang sudah standby. Langsung kita invite Iman Usman, the king of ruang guru. Mau nggak? Woi, mantap. Oke, gue ntar ngambil tisu. Ya. Siap. Siap, Iman Usman, ruang guru. Halo, apa kabar? Lu di mana, Dok? Gua di Jakarta, man. Oh, Jakarta. Jakarta pas mau balik ke Sumbar, gua Mhm. Mas Anies ngeluarin instruksi nggak boleh bla 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 bla, ya akhirnya gue jadi ya udah menahan diri lah. Dan sekarang Oke. lo di Jakarta juga? Jakarta. Dan lo work from home atau tetap gimana, Mas? Kita udah kalau ruang guru udah work from home udah tiga minggu ya. 3 Jadi minggu. gue udah kayak, jadi gue di rumah ya 3 minggu. Makin berisi loh, man, kayaknya bentuknya nih, man. Apa gue Nah, salah nih? makanya karena makan terus ya udah gitu. Siap. Oke, Gimana? Man. Kita ngobrol apa nih? Kita ngobrol Oke. tentang belajar dari rumah. Nah, gue kan ngelihat ruang guru pokoknya top banget lah. Ketika virus keluar lo langsung jeger gitu kan. Dan gue ngelihat postingan lo, wah nih hebat betul nih kawan nih gitu kan. Nah, gue pengen tanya, man mungkin bisa ngasih pandangan buat dari lo. Idealnya belajar dari rumah itu kayak apa sih, man, menurut lo? Oke, jadi sih sebenarnya kalau ngomongin idealnya belajar dari rumah itu kayak apa, pasti, jadi tergantung ya. Maksudnya kita ngomongin belajar dari rumah itu konteksnya adalah sebagai alternatif dari sekolah, Ya. atau ya udah lu belajar aja complementary sendiri gitu kan. Nah ini kalau konteksnya adalah sebagai pengganti dari sekolah, di mana sekolahnya tutup, terus kemudian mau nggak mau ya udah lu mesti belajar di rumah gitu kan. Berarti sebenarnya nggak adalah pelibatan guru, murid, dan orang tua sebenarnya gitu. Oke. Jadi ini 3 peran yang sebenarnya nggak boleh hilang gitu. Jadi misalnya kalau guru, ya berarti gurunya harus seperti apa. Banyak orang salah kaprah sekarang mikirnya bahwa ya udah yang penting ngasih tugas aja ke muridnya. Karena memang nggak bisa disalahin juga, karena gurunya memang nggak pernah dipersiapkan, dikondisikan bahwa harus mengajar daring itu seperti apa tuh nggak pernah. Jadi tiba-tiba misalnya sekarang tiba-tiba online, ya mereka banyak yang belum kepikiran harusnya gimana. Jadi paling gampang adalah gue kirim PR-nya dikerjain anak, ya udah gitu kan. Sementara anaknya nggak mungkin ngerjain PR, tiba-tiba disuruh ngerjain PR terus nggak ngerti apa-apa, ya apa yang mau dikerjain gitu kan. Makanya banyak sekarang komplain, oh tugasnya kok banyak gitu. Tapi sebenarnya adalah gimana guru ini jadi ada komponen tetap mengajarnya, tapi kemudian yang kedua juga ya pasti ada memonitor perkembangan belajar anak. Nah yang kedua adalah dari sisi orang tuanya sebenarnya, karena orang tua ini, karena kan ketika belajar di rumah sebenarnya namanya belajar tuh butuh mentor gitu kan, butuh fasilitator gitu. Nah di sini peran orang tua sebenarnya, jadi orang tuanya terlibat dalam proses belajar si anaknya ini. Jadi bisa mulai dari maksudnya gimana memastikan jadwal belajar anak, bagaimana memastikan ada lingkungan yang kondusif, kemudian apalagi kalau anaknya itu masih kecil gitu kan, usia PAUD sama sekolah dasar kan harus didampingi banget tuh sebenarnya, diarahin, karena anaknya nggak bisa belajar sendiri gitu kan, belum bisa belajar mandiri. Jadi bahkan termasuk mencarikan bahan dan seterusnya. Nah sama orang tua kita juga dipersiapkan dalam kondisi seperti itu. Dan nggak bisa disalahin juga karena banyak orang tua juga sambil bekerja kan di rumahnya. Jadi dia antara membagi, gue mesti kerja tapi gue juga mesti ngurusin anak gue, gimana nih gitu. Dan yang ketiga muridnya. Jadi gimana muridnya ini namanya belajar yang ideal ya harusnya punya resources yang tersedia gitu. Jadi maksudnya akses internet yang memadai, fasilitas belajarnya ada, kemudian lingkungannya itu nyaman, dan orang tuanya mesti sadar juga bahwa ini anak tuh ceritanya lagi belajar di rumah loh, jadi bukan libur. Karena banyak ya yang gue perhatiin, kayak misalnya anak lagi belajar nih jam 9, jam 10, terus disuruh ke warung sama ibunya. Karena kan maksudnya mikirnya di rumah kan, jadi di rumah bantuin orang tua gitu. Padahal anaknya lagi sekolah online, jadi lagi belajar nih misalnya. Akhirnya ya nurut sama orang tua dong, akhirnya dia ninggalin belajarnya, dia pergi ke warung. Maksudnya sementara kan ya kalau di sekolah kan nggak bisa juga kan nyuruh anak lu tiba-tiba beli cabai ke warung gitu, nggak bisa gitu kan. Nah jadi itu sih, jadi yang ideal ya sebenarnya tiga aktor ini berperan aktif gitu. Cuman sekarang ya mau nggak mau ada yang lebih aktif, ada yang nggak aktif sama sekali, ya itulah realitanya. I see. Jadi ini perubahan apa ya?
atau ini cuma sekedar tempat belajar yang berubah mungkin Man, atau gimana menurut lo? Dalam artian biasanya di sekolah datang pakai seragam, keluar masuk guru ada ABCD gitu. Atau ini memang emang kita itu ini ya, maksud gue itu sama mungkin yang dirasakan sama yang work from home gitu loh. Yang ketika di rumah kalau dia nggak mandi gitu loh, terus tiba-tiba dia malas juga gitu loh. Ya, makanya banyak di riset dan segala macam bilang bahwa tetap mesti ngejaga habitnya kan. Jadi habit yang sama itu mesti dipertahankan. Jadi makanya kita kalau di ruang guru berusaha sekolah online ya pagi. Itu ada alasannya karena ya itu di ruang anak sekolah. Bukan kita, karena bisa aja gue bikin malam gitu kan. Orang udah selesai nggak, waktunya available. Tapi habit anaknya jadi hilang gitu karena itu mesti menjaga kondisi itu juga. Kayak gue bangun pagi, gue habis itu siap-siap belajar, ada jamnya, ada jadwalnya. Ya belajar ideal kayak gitu. Jadi bukan tiba-tiba kapan aja, dan dalam kondisi seperti itu akhirnya gue mengkondisikan diri gue, oke, gue sekarang akan fokus ke belajar aja nih. Jadi matiin dulu yang lain, jangan ke distract sama apa, emang niatnya belajar. Nanti setelah siang lu mau ngapain ya terserah gitu. Jadi itu yang mungkin seringkali nggak disadari bahwa kondisinya itu juga menjaga rutinitas. Makanya kita bahkan di sekolahnya online ruang guru ini kan sampai kayak hari Senin gue bikin upacara online. Seriously? Gimana bentuknya tuh, Mam? Ada. Jadi, jadi kayak video gitu, jadi kita bikin animasi, ada narik bendera, terus gue misalnya tiba-tiba gue disuruh mimpin doa, ada amanat pembina upacaranya, ada nyanyi Indonesia Rayanya. Karena tujuannya sebenarnya bukan cuman, banyak orang bilang gimmick gitu, kan bukan gimmick, tapi ya satu, gue maksudnya menjaga nasionalisme, tapi yang kedua juga menjaga bahwa, lu seperti feel like school-nya tuh masih kerasa. Gue bahkan kalau yang soal itu juga ada SKJ online. Jadi senamnya, seriously? Jadi ada senamnya, ada senam pagi gitu ada direkam gitu. Terus kemudian juga ya banyak lah, maksudnya hal-hal kita sadar bahwa dia nggak mungkin belajar 4 jam depan handphone atau depan laptop terus kan, jadi mesti di selang-selangnya ada hiburannya juga. Kan kita udah banyak konten, jadi tiba-tiba lagi istirahat ada Afgan nyanyi gitu, ada siapa nyanyi gitu ya. Karena tapi dari konten-konten yang kita punya sebelumnya ya, gitu. Jadi itulah gitu. Oke. Berarti lo selama ketika pandemi ini arise ya, belajar dari rumah harus ya menggunakan ruang guru bisa jadi prioritas dong ya harusnya bagi murid ya. Bisa, meskipun ya maksudnya setiap sekolah kan punya ketentuan masing-masing ya. Jadi ada yang kadang emang udah punya apa, tapi kita juga berusaha sebenarnya kan fungsinya kita we're just trying to help lah. Adik ini ada alternatif karena kita tahu nggak semua sekolah gurunya siap, nggak semua daerah misalnya udah paham gimana harus melakukan apa. Soalnya terus ada alternatif di mana di ruang guru ini ada gitu. Dan kalau Man, ini gue penasaran banget, gue pengen nanya sih, Man, kalau lo kan pakai internet nih, coverage internet di Indonesia itu gimana sih, Man, untuk belajar online, belajar via ruang guru itu? Gue lihat kemarin sampai ke Ambon, sampai kemana, itu udah sampai ke mana, Man? Jadi sebenarnya pasti udah kalau seluruh Indonesia udah gitu. Mungkin ada beberapa daerah 3T yang masih agak lebih sulit dijangkau, itu ada pasti gitu. Karena maksudnya ya kita nggak menutup mata lah bahwa nggak semua daerah Indonesia tuh punya akses yang bagus gitu. Tapi sebenarnya kan maksudnya di kita juga udah banyak lah meminimalisir itu gitu. Jadi misalnya kalau tadinya data internet mahal, kita dalam tanda kutip paksa lah semua provider lu kasih data gratis tuh segala macam. Itu mantap. Jadi jadi providernya udah ngegratisin gitu kan. Terus kalau ngomongin masalah handphone, mayoritas ya pasti ada yang enggak. Mayoritas paling enggak satu keluarga tuh punya satu handphone tuh harusnya sekarang udah gitu. Mungkin nggak semua anggota keluarga, tapi paling enggak ada, karena maksudnya dia ya macam-macam lah ya, maksudnya keperluannya sekarang juga gitu. Tapi pasti ada yang nggak punya, pasti ada. Gitu. Cuman mayoritas sebenarnya udah punya at least satu household, satu handphone. Jadi sebenarnya tinggal memakainya gimana. Tapi kita juga banyak lah misalnya hal-hal lain yang di daerah kita kerjasamanya bisa diakses offline apa gitu. Cuman emang nggak bisa sendiri sih. Tadi pagi gue juga kebetulan ikut kayak parliamentary hearing gitu sama Komisi 10. Jadi tentang si sekolah online ini. Jadi gue dipanggil sama Komisi 10, semua anggota Komisi 10 tadi meeting juga, salah satu isu yang dibahas juga masalah tentang internet, connectivity ini. Cuman ya maksudnya ya ada batasannya di mana kita bisa membantu sejauh apa ya. Maksudnya kan ya kita bukan public sector, kita private sector. Jadi ya, gue nggak bisa tiba-tiba akan gue bangun infrastruktur kayak apa gitu, ya nggak bisa dong gitu. Iya, tetap ada tanggung jawab negara sih ya, Man, ya harusnya ya.
Iya, makanya. Jadi kadang tadi ada banyak pertanyaan yang gue bilang kayak ini harusnya tanyanya ke Kemendikbud bukan ke gue. Gitu. Iya, kecuali Iman Usman menteri kita. Hush, enggak. Jangan. Man, Ini aja. gua mau nanya juga nih, Man. Lu ketika pandemi ini ada kenaikan yang signifikan ya pastinya ya? Apa sama pasti signifikan ya? Daerah mana sih Iya, yang jadi paling signifikan kalau boleh tahu? Si kenaikan signifikan. jadi kalau kenaikan itu. Oke, jadi kenaikannya signifikan pastinya, dan ini terjadi sebenarnya bukan cuma di Indonesia, tapi di semua negara saat ini, kayak di Cina, di India, di sini, di Amerika, gitu ya, di mana kan pandeminya global ya. Nah itu jadinya semua perusahaan atau platform provider pendidikan itu semuanya pasti naik secara engagement dan akses, karena semua sekolahnya tutup. Jadi even kayak di Vietnam itu udah 2 bulan lebih bahkan tutupnya, gitu 2,5 bulan, makanya social distancing-nya bagus kan gitu, karena udah lama banget tutupnya, karena kan kita juga punya perusahaan kan di Vietnam kan, kita punya ruang guru Vietnam juga, jadi di situ juga naik, jadi sama aja gitu. Nah cuman di Indonesia emang interestingly kita karena mungkin juga strategi komunikasinya kita efektif gitu ya, cepat gitu, jadinya ketika di hari pertama sekolah itu kita satu hari itu sekitar 1,5 juta murid lah belajar online tuh kayak kita. Sejak kalau diakumulasiin dari sejak berarti udah 2 mingguan lah ya, so far udah 5 juta kali ya 5 juta orang belajar sekolah gitu. Belajarnya di ruang guru. Tapi ada yang emang belajarnya tiap hari, ada yang belajarnya mungkin 4 jam, ada yang 3 jam, beda-beda lah. Tapi secara jumlah orang kurang lebih segitu. Jadi signifikan, makanya sempat kan di Play Store itu kita nomor 1 kan gitu. Nomor 1 di atas TikTok bahkan. Gitu. Iya, gue lihat itu. Terus TikTok ada WhatsApp, jadi ya surprising sih, karena sebenarnya di negara-negara lain senaik-naiknya biasanya itu nggak ada sampai nomor 1 untuk apps terkait pendidikan ya. Apps pendidikan nggak nomor 1, jadi naik pasti naik, tapi nggak ada tiba-tiba di negara di nomor 1 tuh nggak ada. Gue udah ngecek kemarin kayak liatin satu-satu pengen Cina segala macam nggak ada. Jadi so it's actually quite interesting, even though maksudnya padahal kan sebenarnya ini bukan, maksudnya gue bukan negara yang bisa instruksi kayak oke semua pakai ruang guru gitu, nggak bisa. Jadi interestingly maksudnya ya diminati lah gitu. Dan tadi kalau daerah sebenarnya sih daerahnya itu lumayan mengikuti populasi, karena kan produknya kita sebenarnya mass nasional, jadi sebenarnya udah mengikuti populasi Indonesia lah. Jadi pasti kalau dilihat dari jumlah, pasti daerah-daerah dengan populasi besar seperti di Jawa pasti gede. Karena kan populasinya gede, dan memang kan maksudnya si pandemik ini emang agak awal-awalnya kan konsentrasinya banyak di Jawa ya, jadi di Jakarta, Jawa Barat pastinya gitu, terus kemudian masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, jadi awal-awalnya pasti di sini semua, tapi makin ke sini kan di Sumatera juga udah mulai sekolah tutup apa segala macam, jadi juga udah mulai naik, tapi kalau by absolute number masih gedean di Jawa. Oke, Iman. Dan itu sekolah responnya gimana, Man? Maksudnya gue sekolah, kalau ini sekolah anak gue ya, sekolah anak gue kan ngasih PR. Anak lu PAUD kan? Anak gue PAUD, dan pakai Zoom. Terus gue tanya ke gurunya, ke dia, nggak ada pakai aplikasi, nggak ada, tapi pakai Zoom, papi kata dia, pakai Zoom gitu. Nah, maksud gue kerja sama ruang guru sama sekolah itu gimana, bro? Kalau boleh di-share. Jadi kalau sama sekolah, jadi sebenarnya bukan cuma ke sekolah langsung. Misalnya kita di sekolah udah pasti kita ada ngasih panduan apa segala macam, tapi kita juga gandeng sama Apexi sama Apkasi. Jadi asosiasi bupati sama asosiasi wali kota. Jadi kalau bupati itu ketuanya Pak Azhar Anas, kalau wali kota tuh ketuanya Bu Airin Tansal. Tapi itu membawahi seluruh kabupaten dan seluruh wali kota kota madya di Indonesia. Jadi dengan itu kita juga udah bikin juknis, panduan ke sekolah, gimana caranya supaya sekolah bisa pakai koherensinya sama pelajaran di sekolah kayak gimana. Dia udah dibikin panduannya seperti itu, tapi ya tergantung sekolahnya kan. Kita maksudnya kan ya bisa maksa juga ya. Kita kan komplementer lah, maksudnya ya udah kita kasih alternatif ya, kalau mau dipakai silakan, ya kalau enggak ya udah gitu. Oke. Dan apakah lo melihat, Man, momentum kayak gini nih sebagai titik berubah tentang cara belajar ya?
Atau ketika wabah habis ini bakal back to normal lagi apa gimana? Menurut saya nobody knows, nobody can answer. Maksudnya setelah pandemi kayak gimana ya. Cuman gue ngeliatnya sih sebenarnya ini jadi momen juga, as a momentum buat banyak perusahaan teknologi di bidang pendidikan, dan bukan cuma di dunia. Jadinya untuk ngasih tahu bahwa secara nggak langsung orang dipaksa untuk bisa lo ternyata lo belajar online tuh bisa. Karena kan selama ini maksudnya banyak orang masih berpikir nggak bisa, ini tuh cuman buat orang kaya doang, ini tuh cuman kalau anak-anak nggak fokus maksudnya banyak lah asumsi-asumsi yang selama itu sebenarnya orang tua yang punya, karena kalau anaknya kan sebenarnya udah generasinya udah native, digital native kan gitu, cuman orang tuanya banyak yang tadinya tuh antipati gitu. Nah ini mau nggak mau ya jadinya akhirnya menurut gua akan orang jadi punya buy-in lebih gitu, dan mau nggak mau akhirnya semua mesti berbenah, termasuk negara mesti mikirin alternatifnya juga, karena if something like this happens again, hopefully not, gitu. Cuma maksudnya jika terjadi lagi atau misalnya harus apa gitu kan nggak mungkin cuma ngandelin private sector gitu. Maksudnya negara juga harus ada melakukan sesuatu sebenarnya kan gitu. Jadi itu sih yang menurut gue jadi momentum buat semua, dan terbukti misalnya kayak work from home kan juga kayak gitu. Tadinya orang banyak perusahaan, even tadinya gue pribadi berpikir kayak kayaknya work from home tuh susah deh, maksudnya orang tuh nggak disiplin apa segala macam. Mungkin kejadian memang orang ada yang nggak disiplin. Tapi kalau gue ditanya, gue jauh lebih produktif work from home sih sekarang. Gue kayak sehari ini aja gue kayak call kayak dari pagi sampai malam gue nggak berhenti call gitu. Jadi kayak akhirnya maksudnya ya bisa, cuman emang akhirnya dipaksa semua orang dalam kondisi seperti itu. I see. Memang kadang-kadang sesuatu yang dipaksa itu jadi lebih gimana ya, Man ya? Kita jadi cari. Tapi bukan berarti gue bilang kalau gitu jangan demokrasi gitu, enggak ya? Enggak, bukan gitu. Bukan gitu. Tapi memang kadang-kadang di kondisi krisis kayak gini gue jujur aja, Man. Gue juga melakukan hal yang sama. Orang pasti bingung kan. Politisi kan kerjaannya tuh campaign, ketemu orang, salam-salaman. Sekarang social distancing, salaman kagak boleh, gitu kan? Justru ya kayak ginilah, dan gue sih harusnya nih yang ngajak-ngajak live ini anggota DPR nih sebenarnya. Kita kan caleg kalah gitu kan. Ya udah itu bisa gue lakukan. Dan gue pengen nanya juga nih, Man. Dengan melonjaknya permintaan seperti yang lo bilang tadi nih. Insya Allah Ruang Guru udah ready ya. Dan gimana tuh? Udah ready lah ya, Man ya, karena bisa diakses 1,5 juta itu. Insya Allah ready. Udah, karena kita sebenarnya udah platform kita udah jauh lebih scalable sih ya. Jadi maksudnya di kita mau misalnya 5 juta orang bersamaan pun gitu juga nggak masalah. Jadi jadi udah sangat scalable. Jadi misalnya kayak kemarin gue adalah salah satu ngobrol juga sama salah satu universitas gitu kan, sama rektornya. Karena kan sekarang kuliah juga harus online kan gitu. Terus mereka punya platform sendiri tadinya. Terus kayak tiba-tiba 3.000 mahasiswa pakai sehari aja tuh langsung down gitu kan. Terus gue cerita kalau kita sih udah bisa sih, misalnya beberapa juta juga ya silakan aja gitu. Dan yang mana emang terbukti misalnya nggak ada down, nggak ada apa sih, nggak ada masalah gitu. Lebih masalahnya lebih ke teknis konten dan seterusnya, cuman ke teknis teknologinya sih nggak ada. Jadi insya Allah sih scalable, cuman maksudnya we never know lah. Tapi kita juga ini juga jadi tes buat kita sih, maksudnya menguji kayak platform kita ready apa enggak gitu. Siap. Apakah ruang guru juga ready, Man, secara internal karena harus social distancing, work from home gitu? Insya Allah sih ready ya. Jadi sebenarnya ruang guru tuh orangnya banyak banget ya. Kita satu company tuh 4.000 pegawai. Buset. Itu gajinya berapa, Man? Makanya gue pusing kan kalau orang nggak kerja. Coba, tapi kalau nggak ada revenue, coba. Makanya kalau orang minta gratis tuh, karena gue juga kayak ya gue punya tanggung jawab juga ke 4.000 pegawai. Kalau tiba-tiba gue nggak mau lay off segala macem kan, gitu. Maksudnya kayak dan alhamdulillah misalnya kita nggak terkena dampak gimana lah. Misalnya tim kita alhamdulillah masih bisa berjalan normal gitu. Cuman gue juga punya responsibility ke employees gitu. Nah untungnya tuh tim kita tuh dari awal kan emang tersebar di mana-mana. Kita punya tim di Jakarta, kantor gedenya kan di Jakarta dan Jogja. Tapi kita punya tim itu sebenarnya di 128 kota kabupaten. Kayak even Sumatera Barat aja tuh mungkin gue punya berapa ya? Hampir ya mungkin 50-60 ada lah Sumbar tuh kayaknya. Gitu kan. Jadi maksudnya udah emang udah biasa kerjanya juga di mana-mana gitu. Cuman sekarang ya yang mungkin lebih ngaruh sih kayak produksi konten. Jadi tadinya produksi konten kan gue pakai studio, pakai apalah green screen dan segala macam. Sekarang jadinya mesti bikin produksi dari rumah. Jadi paling ada kompromis quality dikit, cuman
harapannya sih nggak banyak. Oke. Dan apakah ada ini maksud gue mungkin bisa di-share karena tuh tadi rapat sama DPR ini relate sama pertanyaan gue sebelum kita tanya. Ada beberapa dari audiens sih yang ngamuk-ngamuk. Saya stres nih Pak. Apa tuh? Saya stres nih Pak Iman. Tugasnya banyak. Anak saya stres, saya juga stres kata dia. Belajar dari rumah ini tolong kami Pak Iman, kata gitu tuh. Tadi ada yang komen. Oh, Nah, ini nggak, tadi benar, tapi jadi gimana? Nggak, jadi tadi sebenarnya salah satu isu yang dibahas sama DPR adalah dan tadi bukan cuma gue, tapi ada platform lain juga, ada Kemendikbud juga gitu kan. Adalah maksudnya banyak banget komplain dari masyarakat tentang kok belajar di rumah tuh kayak diartikan jadi nugas di rumah gitu. Ah iya, jadi, itu tadi pertanyaan, tugasnya banyak banget kata dia. Iya, jadi kayak nugas di rumah gitu. Kayak, dan ini bukan cuma di level pendidikan dasar dan menengah ya, tapi juga sampai ke perguruan tinggi. Jadi dosennya juga yaudah nanti kasih tugas dan segala macam. Karena nggak, kalau udah gurunya udah pakai Zoom tuh udah gak mendingan loh. Karena banyak banget guru yang sebenarnya nggak ngerti juga gitu. Jadi ya udah mainnya pakai WhatsApp, kirim tugas gitu. Nah ini sebenarnya kan ya tadi sih, maksudnya salah sih. Tapi tadi sih sebenarnya kalau tadi dari, tapi gue nggak tahu ya tindak lanjutnya gimana. Tadi DPR sih sebenarnya udah bilang ke Kemendikbud kayak harusnya dibikin aturan, jadi kayak sehari itu belajar museum bisa berapa jam, ya nggak bisa lama-lama, karena kan juga kita juga jaga lapsnya mata anak segala macam gitu kan, lama-lama di depan screen juga nggak bagus gitu. Terus kemudian juga harusnya tuh PR tuh juga ada ketentuannya kayak gimana, karena emang bener sih kalau lu sekolah biasa ya, PR tuh paling kan nggak semua guru ngasih PR ya di hari yang sama. Betul Pak. Jadi kayak mungkin misalnya punya 5 pelajaran, 6 pelajaran, paling PR tuh mungkin 1 atau 2 gitu. Betul. Per hari lah gitu. Jadi mungkin lu untuk besok tuh ngerjain 1 PR atau 2 PR max. Ini tuh bayangin semua pelajaran ngasih PR. Dikasih PR di hari yang sama, terus tuh nggak ada, kan dia nggak ngejelasin juga. Terus maksudnya kayak, what do you expect gitu? Iya. Itu gitu. Tadi kata ada orang tua tadi yang, Pak, saya stres ini belajar di rumah, mana anak saya? Iya, dan akhirnya anak-anaknya nanya ke orang tua juga udah nggak ingat nih mau bantuin anaknya juga mau kayak gimana, udah nggak ngerti juga, mau teriak-teriak juga masih apa. Jadi ya it is there's a problem sih, dan makanya tadi disuarain, cuman gue nggak tahu lah hasilnya. Maksudnya Kemendikbudnya mau ngambil langkah seperti apanya. Tapi maksudnya they are aware, jadi bukan yang nggak aware gitu, aware pada ya. Dan berarti sudah ada upaya lah ya untuk udah mulai diskusinya kan selama ini ekonomi terus gitu kan. Nah mudah-mudahan ke pendidikan bergeser gitu loh kan, karena kan perubahannya signifikan. Dan ini pertanyaan sebelum ke audiens satu aja UN dibatalkan sama Mas Menteri, gimana pendapat Pak Iman? Waduh. Dia mau jawaban bener apa enggak nih? Setelah. Enggak, ini UN dibatalkan dalam konteks COVID atau UN dibatalkan secara menyeluruh? COVID dan kan menuju menyeluruh kan, Mas Menteri bilang 2000. Iya, menuju menyeluruh. Makanya maksudnya kalau kalau dalam kondisi COVID sih emang menurut gua emang nggak mungkin ya. Maksudnya jadinya emang itu keputusan yang harus diambil, karena nggak mungkin anaknya tiba-tiba ujian terus kan mesti social distancing, terus belajar persiapannya juga nggak efektif gitu. Jadi maksudnya mau ibaratnya gitu loh, kayak anak lu mesti diuji dengan komponen yang ada, tapi ini aja tuh belajar belum komplit sebenarnya. Jadi apa yang mau diuji gitu? Kayak lu nguji anak seluruh gaya renang, tapi dia baru belajar gaya bebas doang, ibaratnya gitulah gitu kan, nggak bisa gitu. Dan kondisinya juga bukan dalam kondisi yang ideal buat berenang gitu. Lu berenangnya nggak di kolam renang, lu berenangnya tiba-tiba suruh lombanya di pantai, tiba-tiba. Jadi banyak, jadi nggak ideal gitu kan. Jadi gue setuju kalau misalnya dalam kondisi seperti itu. Tapi yang mesti dipikirkan adalah sebenarnya ini tuh panjang efeknya. Maksudnya, lu ngelulusin semua anak jadinya gitu. Tapi ini belum ada ketentuannya kan. Kayak nanti penerimaannya mau berdasarkan apa? Kalau misalnya berdasarkan jadi berdasarkan rapor atau berdasarkan zonasi lagi atau apa segala macam, akhirnya kan sebenarnya itu maksudnya ada konsekuensi, ada problem barunya lagi gitu, karena ya selama ini nggak disiapkan untuk itu gitu. Misalnya gue kalau jadi anak murid sih gue bisa protes juga sih, kayak kok tiba-tiba jadi nilainya gini, sementara gue selama ini nggak dinilai dengan cara seperti ini gitu misalnya kan. Jadi itu pasti jadi masalah, jadi mesti dipikirin. Tapi kalau misalnya untuk yang kebelakangannya, misalnya secara menyeluruh, sebenarnya kan gini, maksudnya
Ini orang juga banyak salah. Jadi orang banyak bilang UN dihapus. Sebenarnya bukan UN dihapus, tapi UN diganti. Jadi Modelnya. metode pengukuran itu tetap ada gitu kan. Jadi cuman kalau tadinya misalnya sebenarnya dari beberapa tahun lalu UN juga bukan penentu kelulusan juga udah memang seperti itu. Terus kalau misalnya tadinya maksudnya kelulusan itu jadinya ditentukan oleh sekolah juga udah kayak gitu sebenarnya. Cuman somehow tadinya ya tadi kan ada pressure kalau di kelas akhir seperti apa gitu. Yang mesti dipikirin sih sebenarnya menurut gua selama ini UN ini tuh terlepas dari positif dan negatifnya ya, maksudnya itu tuh jadi salah satu komponen yang membuat anak-anak ini jadi termotivasi. Siap, agree. Jadi mereka jadi mau belajar, oke, karena ada satu yang dia mau achieve gitu kan. Sama kayak gue di sekolah di kampus misalnya dulu mau gue bilang oke, nilai nggak penting segala macam, gue tetap pengen nilai gue bagus misalnya gitu kan. Dan jadinya ketika ini nggak ada, pertanyaannya yang paling fundamental adalah gimana caranya semua sekolah, guru, pemerintah dan segala macam itu menumbuhkan motivasi anak buat belajar. Karena jadinya ini gue soalnya dengar masukannya banyak banget, karena gue tiap hari kan komunikasi sama murid segala macam. Itu yang akhirnya komplain yang kayak, Kak, buat apa saya belajar? Toh nanti saya lulus juga nggak dilihat nilainya. Saya masuk sekolah juga tergantung saya tinggal di mana, dekat sekolah apa enggak. Sekolah saya jauh. Jadi buat apa saya belajar? Maksudnya itu. Sementara tadi ini kan adalah komponen growth mindset ya, dan orang tuh dulu belajar tuh paling penting growth mindset. Sementara growth mindset Indonesia tuh udah salah satu yang paling rendah di dunia. Jadi kalau udah nggak ada lagi metode pengukuran dan segala macamnya ini, nah terus tuh kayak gimana gitu. Emang argumennya banyak, oh negara maju, negara apa kan nggak ada, bahkan nggak ada pengukuran dan segala macam. Tapi they also, maksudnya ada banyak prerequisite untuk sampai sebelumnya akhirnya begitu gitu. Jadi menurut gua ya misalnya gue percaya pemerintah udah mikirin matang-matang, udah ngeliat segala sisi lah gitu. Dan di kita juga nggak ada, orang sering ngomong kayak, wah lu nggak setuju UN apa segala macam karena bimbel nanti bimbel. Kita juga nggak pernah goalnya adalah ruang guru ada karena buat nilai UN lu bagus, juga bukan kayak gitu. Jadi tapi misalnya it's much more complex than what a lot of people thought lah gitu tuh mungkin gue bilang. I see, good. Ini ada pertanyaan dari audiens yang mana tadi gue pilih beberapa yang lewat yang bagus. Kak, menurut saya permasalahan pendidikan di Indonesia itu kan tentang akses sama quality. Ya. Apakah dengan hadirnya ruang guru setidaknya bisa membantu negara menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena kan nggak pernah achieve nih dari Indonesia merdeka. Kata tadi yang nanya. Siapa tadi yang nanya? Udah terlalu lewat, karena terlalu banyak orang yang nanya sama Kak Iman. Oke, jadi di misinya ruang guru kan sebenarnya juga adalah gimana caranya kita improve akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Jadi bukan cuma asal akses, orang punya akses, tapi pendidikannya nggak bagus. Karena kalau ngomongin akses, sebenarnya, jadi kalau di pendidikan itu ada namanya gross enrollment rate, angka partisipasi kasar. Jadi orang maksudnya berapa jumlah persentasi yang sekolah, ibaratnya sederhananya gitu. Kita tuh angka partisipasi kasar kita, misalnya pendidikan dasar kita bagus banget, 100%, 101% lah gitu. Pasti ada yang nggak sekolah, dan ini angkanya emang kadang maksudnya plus minusnya ada gitu. Cuman secara umum saya bagus. SMP juga udah lumayan. Memang dropnya nanti di SMA dan universitas itu drop gitu. Tapi sebenarnya secara akses tuh udah mulai dipermudah, apalagi sekarang dengan kebijakan misalnya lu sekolah gratis lah, apalah, KIP dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya udah jauh disimplify. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah kemudian akses ini diimbangi dengan pendidikan yang berkualitas gitu kan. Nah, pendidikan berkualitas itu apa gitu, banyak elemen-elemennya. Gue nggak bilang cuma satu, tapi salah satunya misalnya adalah guru yang berkualitas. Nah, kalau ngeliat angkanya aja gitu kan, menurut World Bank misalnya, lebih dari 50% guru di Indonesia itu dianggap masih tidak qualified untuk mengajar gitu. Hasil ujian kompetensi guru kayak UN-nya tapi buat gurunya gitu, rata-rata guru kita cuma sekitar 50-an dari 100 gitu kan. Jadi maksudnya ya susah gitu kan. Ngomongin apakah guru kita kurang, enggak, karena student teacher ratio kita bagus, benar, itu yang paling rendah di dunia, which is good gitu sebenarnya kan. Tapi distribusinya nggak bagus gitu. Kayak guru Indonesia rasionya sama murid 1/17. Tapi pernah nggak lu sekolah cuma 17 muridnya? Nggak pernah. Nggak pernah, 40 bro. Nggak pernah, 40 atau 45 di gitu. Kampus kan, 100, udah kayak 35. Tapi nggak mungkin gitu, kecuali lu kelas Axel gitu mungkin kan gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaannya berarti apa, distribusi kan masalahnya gitu. Jadi yang kita coba lakukan di ruang guru sebenarnya adalah dengan teknologi. Satu, itu menyelesaikan masalah akses, karena jadinya orang yang tadinya nggak punya
kesempatan, jadi punya kesempatan. Contoh deh gini, dulu gue nggak tahu angkatan lu 2008 di UI berapa, tapi angkatan gue di UI dulu dari Sumatera Barat yang keterima di UI program diploma sama S1 digabung cuma 40-an. Seriously, dikit sekali. Iya, lu berapa? Imami berapa dulu? Angkatan 2009 dari Sumbar. Hah? Angkatan lu kan 2009 iya. kan? Dikit cuma juga. 40-an. Okay. Jadi pas gathering Imami itu semuanya cuma 40-an. Dan udah dicek dan segala macam. Jadi emang dikit. Maksud gua kayak karena misalnya nih SMA 1 Padang aja kan gue SMA 1 dulu dan masuk paling banyak kan orangnya. Iya, dan yang keterima di UI itu cuma 11. Padang Panjang, sama satu Padang Panjang tuh kayak 10 apa berapa gitu. Jadi terus Bukit Tinggi juga 10, sisanya dibagi-bagi tuh 1, 2, 2 gitu misalnya. Itu ada 2 berapa, sama 3 berapa gitu. Dikit. Nah, maksud gua dikit banget kan. Anak SMA 8 Jakarta masuk UI aja tuh lebih gede daripada itu gitu. Gitu kan. Jadi itu kan udah contoh maksudnya it's a disparity. Udah on your face banget gitu kan. Jadi itu contoh aja sebenarnya gitu. Karena apa? Karena maksudnya nggak bisa dipungkiri. Maksudnya mungkin di Jakarta orang fasilitasnya bagus, gurunya lebih bagus, dia mau ngesot aja ketemu bimbel, bimbelnya juga bagus-bagus, gurunya bagus. Karena guru-guru bimbelnya ini lulusan universitas top. Kalau misalnya kayak di Padang aja misalnya, nyiapin anak buat masuk UI, ITB, UGM, dosennya juga lulusan UI, ITB, UGM, gitu kan misalnya. Jadi udah beda banget gitu kan. Nah, yang kita lakukan di Ruang Guru kan sebenarnya adalah bagaimana agar terlepas dari lo di mana berada, akhirnya lo jadi punya kesempatan yang sama. Karena jadinya lo terekspos sama konten yang sama-sama bagusnya. Nah, itu yang kita sebenarnya pengen lihat gitu. Dan kalau itu kan jadi akses. Kalau kualitasnya itu sebenarnya banyak banget lah prosesnya. Kita mikir gimana konten itu benar-benar bagus. Jadi bukan sesederhana, oh ya udah guru direkam ngajar, langsung diupload di aplikasi. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Kayak prosesnya jauh lebih complicated. Kita beberapa kali lah tiap ada kadang pejabat datang ke kantor, komisi 10, menteri apa segala macam, tiap datang ke kita selalu pasti juga kayak gila ternyata rumit banget ya. Dan emang serumit itu gitu. Jadi karena memastikan gimana kontennya bisa bagus gitu. I see. Oke, Iman keren banget. Mungkin kita udah sekitar 40 menit man, nggak kerasa karena kalau gue gue surprise deh, ini orangnya angkanya stabil. Gue pikir tuh kayak orang nonton di awal terus habis hilang. Dan gue kalau ngomong sama Iman itu kan memang ya begini, wang gitu kan, sama-sama. Iya, gue banyak ngomong. Iya, dan namanya orang Padang tuh kayak gitu. Iya. Pada nantangin Iman, Kak Iman ngomong pakai bahasa Padang dong. Bisa. Ngomong apa? Iya. Bisa. Rumahnya sih di Lubuk Minturun. Gue tuh dulu bahkan kayak lomba pantun Pak Minang apa segala macam dulu gitu loh kayak. Iya. Lo kan prestatif sekali waktu SMA sampai kuliah sampai sekarang. Dan Man, ini mungkin kesetaraan itu menurut lo apa sih, Man? Oh, wow. Kesetaraan itu sih menurut gue ada beberapa komponen. Jadi ketika semua orang punya akses terhadap hak-hak dasar dia sebagai manusia. Jadi hak-hak dasar ya berarti ya human rights ya, misalnya jadi ada hak untuk dapat pendidikan yang baik, punya kehidupan sosial yang layak, punya akses kesehatan yang baik dan segala macam. Bagi gue itu kesetaraan gitu. Jadi kesempatannya sama gitu. Terlepas lu tinggal di mana, terlepas lu latar belakang sosial ekonomi statusnya seperti apa. Bagi gue sih itu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Man, closing statement udah 40 menit Man. Thank you banget loh udah nemenin gue. Pesan apa ya? Gue ini sih, jadi maksudnya atau insight lah dari lu terkait corona, learning, bla bla bla, atau Ruang Guru. Karena gue udah pusing dan gue yakin kayak semua orang udah ngomongin coronaan gitu, udah capek juga udah enough lah ya. Udah cukup lah gitu. Cuman bagi gue sih gini sih, maksudnya seringkali tuh orang ngomongin kan Indonesia emas gitu ya, tahun 2030 Indonesia emas, 2045 Indonesia bakal jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan seterusnya. Harusnya nggak bisa begitu kalau bonus demografi kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi sayangnya tuh dalam realitanya
kalau ngelihat dari hasil kita sekarang dan diprediksi mau kayak gimana, dari motivasi anak belajar kayak gimana, itu menurut gue tuh masih utopis banget sebenarnya, masih jauh banget gitu. Generasi emas yang ada tuh bisa kebalikannya. Gue dalam pekerjaan gue beruntung dapet kesempatan untuk melihat banyak banget negara-negara berkembang, negara maju gitu ya, even kayak Vietnam, kayak negara-negara Tenggara gitu, di Afrika, di Latin Amerika gitu ya. Menurut gue tuh masa depan negaranya tuh akhirnya bisa dilihat dari gimana cara anak-anaknya belajar sekarang gitu. Nah kalau misalnya kita sekarang aja malas-malesan gitu ya, misalnya ini libur, apa misalnya orang sekolah di rumah, kita nganggapnya ya ini libur, ya udahlah nyantai-nyantai aja, main game aja, nggak jadi UN, terus ngapain belajar? Kita lihat ya, habis UN diumumkan nggak jadi, itu ada penurunan di angka kelas 12 gue belajarnya, karena habis itu kayak ngapain gue belajar? Kan gue udah nggak UN. Ya? Gile. Iya, padahal kan masih ada UTBK, masih ada segala macam gitu kan. Jadi akhirnya ya itu terjadi gitu. Jadi menurut gue kayak ya mau ngomongin negara kita bakal kayak gimana segala macam, kalau dari sekarang aja anak-anaknya nggak belajar, ya ini anak-anak yang jadi masa depannya kan. Growth mindsetnya nggak punya, learning habitnya nggak punya, segala macam ini nggak punya gitu. Maksudnya ya susah. Jadi I think it's everybody's job pada akhirnya untuk gimana sama-sama kita ngelihat ya masalah pendidikan itu bukan cuma masalahnya Kemendikbud, masalahnya ruang guru atau masalahnya siapa, tapi ya masalah bersama. Karena kalau enggak ya nggak kejadian sih semua yang dicita-citakan itu. Gitu. Siap. Oke. Iman Usman, thank you semuanya. Guru, thank you banget, Man. Ini konsisten nih, Man, orang-orang. Kayak ini fans Kak Iman semua nih. Terima kasih, Kak Iman. Thank you. Semoga sukses terus, Man, ruang guru, Man. Ya, semoga bermanfaat obrolannya. Ya, gue izin juga ini nanti gue upload ke YouTube ya, Man. Jadi nanti ya boleh. Ketinggalan live-nya gue simpan biar pada nonton. Siap. Thank you banget, Iman Usman. Dari thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, itu dari Iman Usman. Dan jangan lupa, untuk yang belum tahu, ini adalah hari yang ke-16 saya bikin live seperti ini. Jadi, untuk yang ketinggalan video-videonya, itu ada di channel YouTube saya. Seperti kemarin ada Haris Azhar, ada Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, ada Sandiaga Uno, ada banyaklah orang-orang pintar dan jago yang udah ngomong. Dan yang ketinggalan, mohon maaf nih yang baru gabung nih, bisa nonton di channel YouTube saya, insya Allah naik besok. Dan jangan lupa besok itu ada, insya Allah ya, mudah-mudahan orangnya bisa, Coach Indra Syafri. Kita akan bicara tentang sepak bola nasional di kala pandemi. Dan hari Sabtu, insya Allah ada Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid, yang akan bicara tentang fatwa MUI, karena beliau juga kebetulan beliau juga selain menjadi Wakil Menteri Agama, beliau juga adalah Wakil Ketua MUI. Dan hari Minggu kita akan kedatangan co-founder kitabisa.com. Nah, yang belum donasi hari Minggu gua datangkan co-founder kitabisa.com untuk live bareng sama kita. Dan hari Senin, rahasia. Pokoknya kalau untuk teman-teman yang punya usulan narasumber yang perlu kita hadirkan, silahkan komen ke DM gua di sini atau di YouTube gua. Semuanya insya Allah jam 8 malam untuk live, dan yang pengen nonton videonya ada di YouTube. Oke semua, itu aja dari gua. Stay safe everyone, dan mudah-mudahan ini segera berakhir pandeminya. Love you guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.